Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah pengantar bisnis, ingin menjelaskan materi dari bisnis analisis kelompok kami. Nah, kelompok kami memilih PT Telekomunikasi. Next. Nah, kelompok kami beranggotakan di sini ada 6 orang. Yang pertama ada Andi Muhammad Rehan, yang kedua ada Dewi Purnama, yang ketiga ada Kirana, yang keempat ada Muhammad Rifahreri, yang kelima ada Nanda, dan yang keenam ada saya, Putri Fortuna. Untuk bagian yang pertama itu ringkasan eksekutif akan dijelaskan oleh Saudari Nanda. Baik, saya akan menjelaskan untuk yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Next. Yang pertama yaitu tinjauan bisnis berdasarkan misi dari Telkom Indonesia yaitu Lead Indonesian Digital Innovation and Globalization. Untuk tujuan bisnis dari PT Telkom yaitu menciptakan posisi unggul dengan memperkokoh bisnis legacy dan meningkatkan bisnis new wave untuk memperoleh 60% dari pendapatan industri pada tahun 2015. Untuk yang ketiga, pasar sasaran, Telkom itu mengategorikan portofolio produk menjadi 5 segmen, yaitu mobile, customer, enterprise, wholesale internasional, dan segmen lainnya. Untuk segmen consumer, yaitu layanan fixed voice, fixed broadband, dan IPTV digital. Pasar sasarannya yaitu rumah tangga yang membutuhkan internet dan telepon rumah. Untuk segmen enterprise, yaitu layanan ICT dan platform, dapat dimanfaatkan oleh korporasi, UMKM, dan instansi pemerintah yang membutuhkan penyimpanan data dan proses bisnis outsourcing. Untuk wholesale internasional, pasar yang dituju yaitu pihak asing yang membutuhkan manajemen jaringan dan menara telekomunikasi. Untuk kategori mobile, pasar yang dituju yaitu seluruh masyarakat yang menggunakan ponsel di kesehariannya. Next. Untuk selanjutnya yaitu apa yang membedakan bisnis. Hingga 2014, ketiga perusahaan yaitu Telkomsel, XL, dan Indosat telah menguasai 85% pasar seluler di Indonesia. Perusahaan Telkom itu berfokus untuk memperkuat ekosistem digital melalui ketersediaan layanan digital connectivity terbaik dan merata di seluruh wilayah. Jika sebelumnya Telkom hanya fokus pada konektivitas saja, kedepannya Telkom akan memperkuat bisnis digital platform dan digital service. Seperti belum lama ini, Telkom membangun data center serta menyediakan jasa cloud sebagai nilai tambah. Yang selanjutnya, untuk tim manajemen, demi mengurangi kesenjangan karyawan, Telkom membuat program untuk pengembangan karyawannya, seperti cultural development, role development, dan job-related development. Untuk prospek keuangan bisnis, Telkom mendapatkan kenaikan laba bersih sebesar 1,33% menjadi 16,68 triliun dibanding kuartal sebelumnya, yaitu 16,45 triliun. Berdasarkan laporan keuangan Telkom, layanan fixed broadband triple play IndiHome membukukan kinerja yang kuat dari segi finansial maupun operasional. Fundamental segmen enterprise, wholesale, dan internasional bisnis juga semakin sehat, terutama didorong dengan meningkatnya bisnis telekomunikasi dan voice wholesale. Pada akhir Oktober 2020, Telkom menata portofolio bisnis menara telekomunikasi untuk menyambut kehadiran teknologi 5G dan menjadikan Mitratel sebagai leading provider di Indonesia. Hingga akhir September, merealisasikan belanja modal sebesar 17,9 triliun, sebagian besar untuk penguatan infrastruktur. Untuk bagian kedua yaitu ada deskripsi perusahaan. Next.
Nah, di sini bagian deskripsi perusahaan yang pertama di situ ada nama bisnis yang kita pilih, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia. Dan yang bagian kedua ada misi. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi digital dan transformasi perusahaan, Telkom ini memiliki visi misi yang baru yang diberlakukan sejak tahun 2016. Nah, misinya itu Lead Indonesian Digital Innovation and Globalization. Maksud dari tagline itu atau visi itu, PT Telkom ingin memperkokoh leading position di industri seluler Indonesia. Selanjutnya di situ ada bagian value. Nah, untuk bagian value sendiri kami mengambil pokok-pokok kode etik dari PT Telkom. Nah, yang pertama ada etika kerja karyawan, yaitu sistem nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh karyawan dan pemimpin dalam bekerja sehari-hari dengan lingkup sebagai berikut. Bagian A, ada perilaku utama karyawan, yaitu kapasitas dan kapabilitas karyawan, ada kewajiban dan larangan, ada kerahasiaan informasi, ada infrastruktur, serta ada lingkungan kerja. Bagian B, ada perilaku utama pemimpin. Yang pertama, perilaku pemimpin, perilaku direksi, perilaku dari CEO dan CFO. Untuk bagian kedua, yaitu ada etika usaha, yang dimana etika usaha itu adalah suatu sistem atau norma yang dianut oleh perusahaan sebagai acuan perusahaan, manajemen dan karyawannya untuk hubungan dan lingkungannya dengan lingkup sebagai berikut. Ada pertama, itu ada hubungan regulator, yang kedua ada hubungan dengan stakeholder, dan yang ketiga ada ketentuan tambahan. Di situ juga kami menjelaskan tentang budaya perusahaan, yang dimana Telkom ini terkenal dengan The Telkom Way. The Telkom Way sendiri itu ada EFA, ada 3S, serta ada Always the Base. Untuk EFA ada Imagine, Focus, serta Action. Untuk 3S ada Solid Speed Smart. Untuk Always the Best ada Integrity, Enthusiast, serta Totality. Next. Selanjutnya kita lanjut bagian visi dari PT Telkom. Nah, kami mengambil karakteristik visi yang efektif menurut John P. Kotar. Nah, di situ ada 7 bagian. Yang pertama ada grafik. Nah, grafik ini pada kata digital yang terdapat dalam visi PT Telkom ini telah menggambarkan dengan jelas bahwa jenis perusahaan tersebut merupakan perusahaan telekomunikasi. Kemudian pada kalimat be the king menggambarkan posisi yang ingin dicapai, yaitu dengan menjadi raja layanan telekomunikasi dan digital di wilayah baik di udara, darat, dan laut. Nah, dan bagian in the region itu menjelaskan cakupan wilayah perusahaan itu sendiri. Untuk bagian direksional, di situ visi PT Telkom mampu memberikan gambaran strategik mengenai produk dan jasa yang ditawarkan, yaitu produk dan jasa telekomunikasi, kemudian pasar yang ingin dicapai tidak hanya dengan negeri tapi juga tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Nah, dengan menjadi raja layanan telekomunikasi, tentu saja PT Telkom selalu memperbarui teknologi yang digunakan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain. Nah, yang ketiga ada bagian fokus, yaitu visi dari PT Telkom ini spesifik untuk menjadi raja layanan di telekomunikasi. Yang keempat ada fleksibel, yang dimana yang kita tahu visi PT Telkom telah berubah dan mengikuti zaman. Nah, di sini PT Telkom Indonesia Terbuka tidak dibuat untuk berlaku pada segala waktu, tetapi dapat disesuaikan dengan didukung inovasi seiring perubahan pasar, teknologi, dan pelanggan di masa depan. Nah, hal ini dapat dilihat dari visi PT Telkom yang berubah-ubah dari awal didirikannya hingga saat ini. Visi PT Telkom Indonesia Terbuka dari 2012 sampai 2018 untuk tahunnya visi 2012 menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan telekomunikasi, informasi, media, edutainment, dan service atau yang biasa disingkat dengan Times. Untuk yang bagian kelima ada visible, yaitu dengan melihat jaringan Telkom yang menyeluruh di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas yang baik serta perkembangan Telkom yang terus melakukan ekspansi ke berbagai wilayah nasional dan menjadi perusahaan telekomunikasi paling bernilai di Asia Tenggara. Next.
selanjutnya itu bagian visi, ada bagian nomor 6. Yang pertama, yang ke-6 itu ada desirable. PT Telkom Indonesia terbuka memberikan tantangan untuk pencapaian jangka panjang sebagai perusahaan komunikasi, yaitu dengan menjadi raja telekomunikasi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di benua Asia. Untuk bagian yang ketujuh, yaitu ada easy to communicate, yang dimana PT Telkom Indonesia ini memiliki pernyataan visi yang sederhana, dan juga mudah dipahami, serta mudah diingat. Yaitu hanya terdiri dari 12 suku kata, walaupun bahasa yang digunakannya itu bahasa Inggris, tapi dapat mudah dimengerti oleh kalangan awam. Yang selanjutnya ada tujuan dan pencapaian. Untuk tujuan dari Telkom sendiri, itu tadi menciptakan posisi unggul dengan memperkokoh bisnis legacy dan meningkatkan bisnis new wave untuk memperoleh 60% dari pendapatan industri pada tahun 2015. Untuk pencapaian dari PT Telkom sendiri sebenarnya ada banyak banget, tapi yang kami masukkan di sini hanya 3. Yang pertama di situ ada Cellular Award, yaitu Best Home Internet untuk bagian IndiHome. Yang kedua ada Indonesia Original Brand Award, yaitu kategori Fixed Broadband IndiHome, dan yang ketiga ada Getra Award 2019. Untuk yang Cellular Award itu gambarnya yang di sebelah kiri, dan untuk yang Indonesian Original Brand Award itu gambarnya di sebelah kanan. Nah, untuk pasar dan sasaran dari Telkom sendiri itu ditargetkan untuk semua kalangan ya, baik dari kalangan atas maupun bawah. Nah, ditargetkannya juga untuk ibu rumah tangga, untuk rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan mereka, serta mahasiswi dan siswa sekolah. Untuk industri serta pesaing dari Telkom yang kita tahu di Indonesia itu ada 3 perusahaan seluler utama. Yang pertama Telkom itu sendiri, yang kedua pesaingnya yaitu PT Excel Axiata, dan yang ketiga ada PT Indonesia. PT Indosat Tbk. Next. Nah, aku lanjut ya. Yang selanjutnya itu ada struktur hukum dan kepemilikan, yang dimana PT Telekomunikasi Indonesia Persero Terbuka ini adalah perusahaan yang berbentuk PT Persero Terbuka. Nah, artinya adalah perusahaan milik pemerintah, yang sahamnya terbuka untuk diperdagangkan secara umum. Telkom menjadi perusahaan terbuka ketika mereka melakukan penawaran umum perdana atau IPO pada 14 November 1995. Dengan go publik, mereka membuka peluang untuk mengembangkan perusahaan dengan mendapatkan suntikan dana segar dari penjualan saham kepada publik. Jika tiba saatnya Telkom membutuhkan dana segar dengan jumlah besar, mereka dapat menerbitkan saham baru untuk diperdagangkan. Hingga saat ini, Telkom telah memperdagangkan 47,91% kepemilikan sahamnya di lantai bursa BEI dan NYSE. Terus memegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia itu sendiri, yang terbesar yaitu 52,9%, sedangkan 47,91%-nya itu dikuasai oleh publik. Untuk saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM, dengan New York Stock Exchange NYSE dengan kode TLK. Next. Nah, jadi yang pertama yang kita bahas yaitu ide produk. Kenapa sih Telkom membuat produk ini? Produk IndiHome. Nah, produk IndiHome Telkom utamanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk menyambut digital dan interkonektivitas. Seperti yang kita ketahui, menyongsong masa depan yang sering digadang-gadang di industri 4.0 ini, kita tentunya membutuhkan koneksi yang baik dan hubungan yang istilahnya hubungan yang kuat antara masyarakat. Nah, Telkom ingin mendorong ketersediaan tersebut dengan menggunakan start optik hingga ke rumah-rumah pelanggan. Jadi, teknologi yang mendukung konektivitas terkini itu seperti serat optik ingin lebih disebarluaskan. Nah, untuk manfaat khususnya ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh pelanggan IndiHome, dan itu terbagi dalam beberapa istilahnya paket gitu dalam produk IndiHome. Yang pertama single play. Manfaat yang didapatkan yaitu koneksi internet. Jadi single play ini khusus buat koneksi internetnya aja. Yang kedua ada dual play.
di mana IndiHome menyediakan dua jenis layanan. Yang pertama ada IndiHome Paket Phonics yang menyediakan layanan internet dan hubungan telepon. Terus yang kedua ada IndiHome Paket Streamix, di mana IndiHome menyediakan layanan internet serta layanan IPTV atau istilahnya biasa via kabel. Dan yang ketiga ada Triple Play dan beberapa paket di bawahnya lagi. Itu merupakan paket di mana IndiHome ini menyediakan ketiga layanan tersebut: internet, telepon, serta IPTV. Nah, selain itu IndiHome juga menawarkan beberapa add-on fitur tambahan seperti channel unclear, channel lainnya, terus ada streaming, misalnya kita ingin hari-hari tertentu ingin menambahkan kecepatan, dan juga ada Wi-Fi ID seamless, di mana kita dapat mendaftarkan sebuah akun Wi-Fi ID seamless dan bisa connect ke hotspot Wi-Fi ID yang tersedia di tempat-tempat umum. Nah, selanjutnya ada beberapa fitur unik yang kita temukan pada produk IndiHome. Yang pertama ada playback, pause, and rewind. Yang kedua ada TV storage. Yang ketiga video on demand, TV on demand, karaoke, personal video recording, dan hybrid set-top box. Jadi pada intinya fitur unik dari IndiHome ini ada pada layanan IPTV-nya, di mana ketika kita melewatkan sebuah tayangan atau acara televisi, kita bisa lihat kembali, kita bisa rewind, dan kita bisa memutar program-program yang kita inginkan menggunakan TV on demand. Nah, selain itu yang unik dari IndiHome ini, seluruh layanan-layanan seperti telepon, internet, dan IPTV tersebut sudah tergabung dalam satu layanan dan satu kabel. Sebelumnya mungkin kita punya kabel telepon, kabel TV, dan kabel internet, sekarang sudah tergabung dalam satu kabel serat optik. Nah, untuk produksi dan pengirimannya, sistem penyediaan layanan IndiHome menggunakan sistem FTTH atau Fiber to the Home. Fiber to the Home adalah sistem penyediaan akses jaringan fiber optik di mana titik konversi optik berada di rumah pelanggan. Nah, untuk penyediaan layanan ini itu ditangani oleh anak perusahaan Telkom, yaitu Telkom Akses. Nah, untuk nama situs webnya itu bernama My IndiHome, dapat diakses pada https://indihome.co.id. Nah, sebagai ringkasan juga, produk atau deskripsi layanan kita yang kita bahas adalah Indonesia Digital Home atau biasa disingkat IndiHome, yaitu produk layanan dari PT Telekomunikasi Indonesia yang berupa paket layanan komunikasi dan data seperti telepon rumah atau voice, internet seperti internet on fiber atau high internet, dan layanan televisi interaktif yaitu UCTV cable menggunakan IPTV. Oke, selanjutnya ada kualitas dari situs web IndiHome. Pertama ada dari sisi kegunaan. Fitur serta tampilan dari situs web My IndiHome tergolong menarik. Situs My IndiHome telah di-reward, dikerja, dan dibentuk ulang, dan kini terlihat lebih sederhana, elegan, dan modern. Hanya saja pada halaman rumah My IndiHome, informasi penting yang ditampilkan seperti status tagihan dan layanan itu terganggu oleh kehadiran segmen promo produk seperti iklan yang mengambil space yang cukup besar dan menggeser emphasis informasi terhadap segmen tersebut pada pandangan pertama pelanggan. Jadi kesan pertama ketika kita membuka produknya itu kita lebih berfokus langsung kepada promo yang ada karena itu terlalu gede tampilannya. Yang kedua dari sisi informasi, kita menemukan sebuah penelitian di mana 42,4% menyatakan di mana caranya pengaruh kualitas situs web IndiHome terhadap kepuasan pengguna adalah sebesar 42,4%. Jadi kualitas informasi itu memegang peran sebesar 42,4%. Nah, ketika kita melihat kualitas informasi pada situs webnya, bisa dibilang cukup mumpuni karena informasi-informasi yang ditampilkan seperti status layanan, status tagihan, status penggunaan, sudah berapa giga kita menggunakan layanan IndiHome pada bulan itu sudah sesuai dengan penyerahannya. Selanjutnya dari kualitas interaksinya. Nah,
Dari penelitian yang kita temukan tadi, itu tersebutkan bahwa kualitas ideal yang diinginkan oleh pengguna website di home.co.id, pertama dari atribut kualitas yang berhubungan dengan usability dalam website adalah memenuhi kualitas ideal. Artinya, dari interaksinya pun itu sudah cukup ideal lah bagi pelanggannya. Dan yang terakhir ada dari sisi keamanannya. Situs laman MyIndiHome sudah menggunakan protokol HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Artinya, proses pengiriman data antara pengguna dan Telkom kepada pengguna itu sudah terenkripsi. Data yang dikirim itu tidak bisa dibaca atau dimodifikasi selain dari pelanggan atau Telkom sendiri. Selain itu, dari sisi keamanan akun pelanggan, MyIndiHome juga sudah menerapkan two-factor authentication. Jadi sudah berganda lah keamanannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya yaitu manajemen dan organisasi akan dijelaskan oleh Saudara Reri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi. Di bagian ini, kita memberikan pemahaman kepada pembaca tentang bagaimana sikap atau biasanya peran dan tanggung jawab mereka di balik bisnis itu sendiri. Oke, next, Kirana. Putri. Nah, kita membahas dari biografi. Untuk yang pertama itu di biografinya tersendiri. Dari Direktur Utama Telkom saat ini adalah Ririk Ardiansyah yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham atau biasa yang kita sebut RUPST Telkom tahun buku 2018 pada tanggal 24 Mei 2019. Saudara Ririk Ardiansyah ini lahir di Yogyakarta 2 September 1963. Ini yang sekarang memiliki umur 57 tahun. Adalah Direktur Utama atau CEO Telkom Indonesia menggantikan Alex Janangki Sinaga sesuai hasil rapat umum pemegang saham tahunan pada tahun buku 2018. Berikut dapat kita lihat daftar dari jajaran komisaris dan direksi PT Telkom. Dari komisaris, ada komisaris utama, Renaldi Kasali, dan lain-lain. Lalu di Dewan Direksi, yang di direktur utamanya adalah Ririk Ardiansyah. Lalu direktur keuangannya adalah Heri Supriyadi, dan lain-lain. Oke, next. Nah, lalu ada kesenjangan dalam manajemen atau pengalaman. Demi mengurangi kesenjangan dalam kompetensi karyawan, maka pada pengembangan kompetensi karyawan dirancang sejalan dengan kompetensi model Telkom, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada culture development, yang kedua ada role development, lalu ketiga ada job related capability development. Yang pertama di culture development itu penilaiannya itu tentang kompetensi pada internalisasi dan penguatan nilai-nilai dasar perusahaan sebagai basis pembentukan budaya. Yang kedua itu dititik beratkannya pada pengembangan kualitas pribadi yang dibutuhkan oleh setiap kategori peran yang didefinisikan. Lalu ada job related capability development itu pengembangan kemampuan yang sesuai tuntutan pekerjaan atau pengembangan kompetensi yang dititik beratkan pada peningkatan pemenuhan kebutuhan keahlian dan pengetahuan sesuai pada pekerjaannya. Oke, next. Lalu pada sistem informasi, yang pertama ada operation support system. Dari yang kita ketahui, di dalam support system ini, operasinya semacam menghasilkan berbagai produk informasi yang paling dapat digunakan oleh para manajer.
Lalu ada Transaction Process System atau TPS, adalah sistem informasi lintas fungsi yang memproses data dari transaksi bisnis. Transaksi ini membantu kegiatan aktivitas bisnis pada perusahaan, mulai dari penjualan sampai kepada pembayaran dan penagihan. Lalu ada Enterprise Collaboration System atau yang biasa kita sebut portal internal, adalah media komunikasi perusahaan secara online, real-time, dinamis, dan terbatas untuk lingkungan Telkom. Nah, media ini berperan penting sebagai media komunikasi utama yang diposisikan sebagai wahana kolaborasi dan sharing informasi antara pimpinan dengan staf, antara manajer dengan karyawan, dan antar karyawan dengan karyawan. Lalu ada manajemen information system untuk memfasilitasi proses kerja seluruh karyawan. Jadi pihak Telkom membangun sebuah infrastruktur komunikasi yang terintegrasi untuk mempermudah koordinasi dalam memilih kebijakan dan sosialisasi strategis bisnis perusahaan antara pembuat kebijakan dan pengelolaan SDM dan karyawan. Oke, next. Nah, bisa kita lihat sendiri dari bagan organisasi yang ada di sini. Ini adalah susunan dari organisasi PT Telkom Indonesia. Yang pertama itu sudah bisa dilihat ada CEO Ririk Ardiansyah dan beserta jajaran-jajaran lainnya. Bisa kita lihat sendiri dari sini urutan-urutannya. Oke, next. Oke, materi selanjutnya yaitu analisis pemasaran akan dijelaskan oleh Saudari Dewi. Selanjutnya itu ada analisis pemasaran, di mana dalam bagian ini tuh kita tuh dapat merincikan tentang suatu industri dan bagaimana sih isinya dari persaingan tersebut, gimana posisi pasar sasarannya tuh, terus dan bagaimana cara kita untuk memasarkan bisnis kepada pelanggan dari pihak Telkomnya. Lanjut. Nah, ini lembar kerja analisis SWOT-nya seperti yang kita lihat itu ada 4, di mana ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penawaran. Yang pertama itu ada produk atau layanan. Untuk kekuatannya itu, selain jumlah produk Indonesia yang besar dan baru sedikit yang telah memiliki akses broadband, internet tentu merupakan peluang besar. Dan untuk kelemahannya, meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dengan memperbaiki sumber daya yang ada. Untuk peluangnya dari produk dan layanan itu, memberikan layanan tidak hanya menjual dalam bentuk paket, melainkan juga untuk satuan sehingga masyarakat memiliki fleksibilitas dalam memilih layanan yang mereka inginkan. Ancamannya, meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dengan memperbaiki sumber daya yang ada dan juga menetapkan standar yang baik di mana orientasinya kepada kepuasan pelanggan itu tersendiri. Terus ada merek dan pemasaran, di mana kekuatannya memiliki keunggulan yang strategis, dan kelemahannya langkah strategis merger dan akuisisinya dari investasi dan divestasi serta pengelolaan anak perusahaan. Untuk peluangnya, seiring pertumbuhan nasional, industri telekomunikasi dan informasi akan terus semakin besar gitu. Terus untuk ancamannya sendiri, kondisi persaingan semakin ketat sehingga perusahaan itu terus dapat terus bertarung dengan pesaing. Lanjut. Terus ada staff atau human research, di mana untuk kekuatannya semua karyawan sudah bekerja secara proporsional. Setiap karyawan memiliki dasar ilmu di setiap bidangnya. Dan untuk kelemahannya, jumlah pekerjanya terlampau besar sehingga kurang efisien dan boros dalam anggaran untuk gaji di pegawainya. Untuk peluangnya, memiliki karyawan yang banyak di segala bidang dan tenaga sumber daya manusia tersebut ahli di setiap bidangnya. Untuk ancamannya, tidak semua karyawan siap menghadapi persaingan bebas. Lanjut, untuk keuangannya itu, Telkom memiliki kekuatan finansial yang sangat besar, dan kelemahannya kebocoran pendapatan berpotensi terjadi akibat kelemahan bagi keuangan dari Telkom,
Dan ada peluangnya dari sisi keuangan itu Telkom terus menunjukkan arus kas yang kuat dan terus meningkat. Untuk ancamannya krisis keuangan global yang terjadi juga akan berdampak buruk bagi pihak Telkomnya. Lanjut. Ada operasi atau manajemen dan itu kekuatannya, Telkom memiliki pelanggan di sejumlah besar outlet di hampir setiap negara bagian, didukung dengan jaringan distribusi yang kuat. Dan untuk kelemahannya, Telkom memproduksi dengan biaya yang tinggi dan membuat pelanggan sulit untuk membeli produk mereka menjadi tidak mudah. Untuk peluangnya, Telkom Indonesia memiliki hubungan yang kuat dengan para kontribusi perusahaan yang berkaitan dengan urusan bisnis mereka. Dan untuk ancamannya, semakin banyak pesaing yang muncul sehingga membuat posisi perusahaan Telkom Indonesia sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Untuk pasarnya, di mana kekuatannya itu mempunyai jaringan dan infrastruktur yang luas. Dan untuk kelemahannya, langkah strategis merger atau akuisisi investasi dari divestasi tersebut. Dan untuk peluangnya, jumlah penduduk Indonesia yang besar tetapi baru sedikit di antaranya. Untuk ancamannya, masyarakat terus menuntut mobilitas dan fleksibilitas. Lanjut. Nah, di sini tuh adakah kekuatan yang membantu memperbaiki kelemahan atau memerangi ancaman? Jawabannya, Telkom menggunakan kerangka paradoks marketing dalam menawarkan produk serta layanannya kepada pelanggan, di mana kerangka tersebut menjadi keunikan bagi Telkomsel itu sendiri dengan mengimplementasikan paradoks marketing sebagai fungsional strategi marketingnya, serta positioning the unusual way paradox of value more for less. Untuk Telkom menjalankan marketing mix yang berbeda dari biasanya dengan mereverse 4P menjadi 4 leverage paradox marketing. Lanjut, ada berdasarkan informasi di atas, apa tujuan langsung atau langkah selanjutnya dari pihak Telkom untuk mengatasinya? Perusahaan dapat membuat produk IndiHome sebagai produk unggulan mereka di antara produk para pesaing sehingga pelanggan akan enggan untuk berpindah ke produk pesaing. Selain itu, Telkom Indonesia dapat membuat program loyalitas pelanggan untuk mengatasi ancaman. Lanjut. Dari tumbuhnya usaha di bidang yang sama. Dan itu selanjutnya berdasarkan informasi tujuan jangka menengah atau langkah selanjutnya yang akan diterapkan oleh PT Telkom Indonesia, yaitu harus memanfaatkan berbagai jaringan pasar yang dimiliki untuk memasarkan IndiHome melalui berbagai media. Selain itu, PT Telkom harus aktif dalam melakukan inovasi untuk menangkap peluang yang ada agar memiliki karakter di mata konsumen, serta secara bertahap melakukan pengembangan produk untuk meningkatkan kualitas produk yang akan dijual. Untuk brand awareness, PT Telkom bisa menggunakan media sosial untuk meningkatkan pemasaran melalui digital marketing seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. PT Telkom juga dapat menyediakan paket-paket berlangganan yang lebih bervariatif dan lebih terjangkau lagi, serta menambah dan meningkatkan performa dari tenaga ahli maupun infrastruktur dalam servis pelayanan IndiHome. Oke, materi selanjutnya yaitu ada lembar kerja rasio keuangan yang akan dijelaskan oleh Saudari Kirana Damayanti. Oke, tes. Di bab 6 ini kita akan membahas tentang lembar kerja rasio keuangan. Nah, lembar kerja rasio keuangan itu untuk melihat bagaimana keuangan perusahaan dalam berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan keuangan yang ada di perusahaan, gimana perusahaan itu memanage uang mereka. Nah, yang pertama itu ada current ratio dengan hasil 40% yang menunjukkan bahwa kemampuan PT Telkom untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar itu adalah 40%. Nah, yang kedua itu ada asset test ratio yang hasil 40%, yang berarti bahwa kemampuan PT Telkom untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar itu adalah 40%.
Yang ketiga itu ada cash ratio dengan hasil 17%, yang berarti bahwa kemampuan PT Telkom untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan kas dan setara kas adalah 17%. Yang selanjutnya itu ada operating cash flow ratio yang memiliki hasil 52%, yang berarti bahwa berapa kali PT Telkom dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan kas yang dihasilkan dalam periode tertentu adalah 52%. Selanjutnya yaitu ada debt ratio dengan hasil 46%, yang berarti bahwa jumlah relatif aset PT Telkom yang diperoleh dari hutang adalah 46%. Selanjutnya adalah interest coverage ratio dengan hasil 58%, yang menunjukkan betapa mudahnya PT Telkom membayar biaya bunga dengan total 58%. Selanjutnya, yang memiliki hasil 61%, yang berarti bahwa kemampuan PT Telkom untuk menghasilkan penjualan dari aset adalah 61%. Selanjutnya itu ada inventory turnover ratio dengan hasil 14%, yang berarti bahwa berapa kali persediaan PT Telkom dijual dan diganti selama periode tertentu adalah 14%. Yang selanjutnya adalah receivables turnover ratio dengan hasil 7%, yang berarti bahwa berapa kali PT Telkom dapat mengubah piutang menjadi uang tunai selama periode tertentu adalah 7%. Yang selanjutnya adalah gross margin ratio dengan hasil 27%, yang berarti bahwa membandingkan laba kotor PT Telkom dengan penjualan bersihnya untuk menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan setelah membayar HPP adalah 27%. Yang selanjutnya adalah operating margin ratio dengan hasil 40%. Itu menunjukkan bahwa membandingkan pendapatan operasi PT Telkom dengan penjualan bersihnya untuk menentukan efisiensi operasi adalah 40%. Dan yang terakhir yaitu return on asset ratio dengan hasil 12%, yang berarti bahwa seberapa itulah dia tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.